Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project kami yang menggabungkan dua permainan berbasis Java yaitu Tunnel Escape dan Maze Graph Solver. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Tunnel Escape. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk game Maze. Nah, sebelum membahas game Maze, kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok C4, ada rekan saya yaitu Salsa Aulia Azara Fenanda dengan NRP 5026241019. Dan saya sendiri Aludra Nadia Salwa dengan NRP 5026241098. Oke, sebelum membahas terkait dengan game Maze, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu untuk strukturnya. Seperti yang ada di sisi layar sebelah kiri, yaitu kami menggunakan konsep OOP Java dengan memisahkan package berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, kita udah punya tiga package, yaitu main, tunnel, dan Maze. Nah, di package Maze di sini tuh ada tiga package lagi, yaitu model, view, dan controller. Model sendiri berisi terkait dengan data dan logika objek. Kemudian view untuk menangani GUI dan interaksi dengan penggunanya, dan controller untuk mengatur alur permainan. Nah, di package main ini itu ada class main launcher, yaitu sebagai menu pusat atau game center yang tadi ada tombol untuk menghubungkan ke kedua game, yaitu game Maze dan game Tunnel. Kemudian ada juga sound manager main, yaitu dia untuk mengatur sound effect dan background musik di class main launcher. Oke, mungkin untuk konsep game akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, konsep gamenya sendiri itu kita game maze untuk mencari jalan keluar. Nah, di sini itu ada beberapa environment. Jadi ada grass atau rumput, itu ada costnya satu. Lalu ada mud atau lumpur, itu juga ada costnya. Lalu yang costnya paling gede itu water atau air. Nah, untuk environment ini udah dibedakan. Grass itu nanti warnanya hijau, lalu lumpurnya nanti warna coklat, lalu airnya itu biru, dan untuk defaultnya yang nggak ada costnya itu terrace atau kayak lantai biasa itu warnanya abu-abu tua. Nah, nanti itu kita bisa milih algoritma mana yang kita pakai buat cari jalan tercepat menuju pintu keluar. Nanti bakal kecantum juga kosnya di pojok kanan, itu kosnya apa, dan di pojok kiri itu ada algoritma yang kita pakai itu apa. Oke, boleh dilanjut ke selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya kita masuk ke mazegraph.java. Di situ ada metode yang namanya itu adalah generate maze. Nah, generate maze ini kita memanfaatkan logika dari Prim's algorithm. Gimana itu? Karena awalnya itu kita menganggap bahwa semua itu adalah tembok. Itu ada cell type.wall. Jadi menganggap semuanya tembok, kemudian mulai dari satu titik maka akan kita masukkan tetangganya atau adjacensinya ke dalam daftar walls tersebut. Nah, selama daftar walls itu tidak kosong, maka kita ambil satu dinding secara acak. Nah, jika dinding tersebut itu memisahkan antara area yang udah terjamah ataupun yang belum terjamah atau terkenai, maka kita jebol dindingnya itu menjadi jalan atau shell type dot terrace. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kita ingin menjamin bahwa labirin itu selalu memiliki solusi sehingga bisa dipecahkan dengan algoritma-algoritma yang akan kita jalankan nantinya. Nah, untuk lebih menarik juga, kita itu menambahkan metode create multiple paths yang mana akan menghapus beberapa tembok tambahan secara acak untuk membuat cycle atau percabangan jalur sehingga untuk pathnya itu bisa ada banyak path gitu, nggak cuma satu doang dengan minimum value yang sama. Oke, mungkin untuk penjelasan algoritmanya akan dilanjutkan oleh Salsa. Oke, kita lanjut ke algoritma yang kita pakai. Di sini kita itu memakai beberapa algoritma. Yang pertama itu BFS. Bentar. Nah, BFS ini atau Breadth First Search ini tuh kami bakal menggunakan queue linked list yang bersifat FIFO, first in, first out, yang mana nodes yang udah masuk pertama itu akan keluar terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di kode, bentar. Queue at neighbor. Nah, ini queue at neighbor, yang mana BFS ini bakal menyebar ke segala arah secara merata buat nyari jalurnya. Nah, nanti itu bakal ada visualisasi scanning buat carinya juga. Nah, lalu kita ke algoritma yang kedua itu DFS atau Depth First Search.
Nah, algoritma ini itu kami menggunakan stack yang bersifat last in first out, yaitu nodes yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Hasilnya, visualisasinya itu terlihat akan jauh ke dalam satu jalur sampai mentok, baru ke backtracking ke node awalnya. Lalu kita juga pakai algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini kita pakai uh, algoritma Dijkstra dan Astar yang kita pakai itu buat cari yang tadi cost bobot grass, terus lumpur, air. Tadi costnya tuh bakal berpengaruh kalau kita pakai Dijkstra sama Astar ini. Nah, kami menggunakan priority queue buat Dijkstra dan Astar, di mana Dijkstra ini bakal memilih node dengan jarak total terpendek dari start. Kalau Astar ini bakal lihat baris neighbor set. Nah, bakal lihat neighbor set uh, fs score, harusnya fs score. Oh ini ya, yang ini. Yang mana kami ini menambahkan heuristik atau Manhattan distance yang menghitung jarak estimasi ke finish. Ini membuat pencarian lebih langsung terarah ke arah finishnya, jadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau pakai Dijkstra. Boleh dilanjut ke algoritma Prims dan Kruskal. Oke, jadi sebelumnya di samping yang disebutkan oleh Salsa, kami juga menyertakan algoritma MST dengan menggunakan prim dan Kruskal algorithm. Nah, untuk prim sendiri itu bisa dicek ada prim solver. Jadi dia itu menggunakan priority queue yang berisi edge, jadi berisi garis gitu. Jadi sebenarnya mirip Dijkstra, tapi yang disimpan itu adalah bobot edge-nya saja atau bobot dari garisnya saja. Nah, prim ini biasanya itu akan mendeteksi yang ada di sekitar nodes yang sudah terjamah atau yang sudah terkunjungi, maka akan dicek nodes adjacensinya yang ada di sebelah-sebelahnya. Nah, habis itu bakalan dicari buat yang minimum spanning tree-nya. Dilanjutkan sama Kruskal solver. Jadi di sini kami itu mengurutkan semua edge itu berdasarkan bobot. Jadi diurutkan dulu buat edge-nya berdasarkan bobot yang terkecil hingga terbesar. Habis itu kita memakai konsep disjoint set union atau find union itu untuk mendeteksi cycle. Jadi jika dua sel itu belum terhubung dalam satu set yang sama, maka sistem itu akan menghubungkannya. Gitu. Jadi bedanya prim sama Kruskal. Kalau Kruskal itu akan mendeteksi dari nodes yang terkecil dulu secara urut gitu. Oke, mungkin untuk animasi explore akan dilanjutkan oleh Salsa. Nah, tadi kan kita sempat mention kalau bakal ada kayak fitur scanning atau explore. Jadi, kalau kita pakai algoritma misal Dijkstra, dia itu bakal nge-explore, ada visualisasinya, baru merumuskan jalan yang costnya paling dikit itu yang mana. Nah, kita bisa lihat di mesh panel, itu ada metode run solver ini buat ngerannya. Kami itu tidak langsung menggambar hasilnya seperti yang aku bilang tadi. Kami ini menampung urutan visited cellsnya ke dalam list, lalu menyalakan timer yang mana setiap 15 milisecond timer ini akan mengambil satu sel dari list tersebut dan memanggil repaint. Nah, sehingga menciptakan ilusi animasi algoritma yang sedang explore untuk mencari jalan. Nanti bakal kelihatan di demonya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke demo untuk melihat tadi yang kita jelasin. Sebentar. Oke, mungkin bisa langsung di running untuk Salsa. Dan untuk pertama kali di running ini kita bakal masuk ke halaman game centernya atau yang bisa memilih untuk kita itu mau gamenya yang apa. Oke, karena sekarang kita mau nyoba Maze, maka bisa dipilih untuk Maze Graph Solver. Nah, ini buat intro screen-nya, jadi pemain itu bisa langsung enter the Maze untuk memulai permainan. Oke, bisa masuk aja langsung. Dan di sini kita masuk ke game board-nya atau halaman untuk kita memainkan Maze. Dan di sini ada beberapa fitur yang di kiri atas itu ada tulisan algoritma. Jadi nanti akan ada informasi bahwa kita tuh sedang menggunakan algoritma yang apa. Kemudian ada total cost di sisi kanan atas. Di situ akan menampilkan jumlah cost yang dihabiskan atau yang didapatkan oleh
dengan menggunakan algoritma tersebut. Nah, di sisi bawah ini ada berbagai tombol. Yang pertama ada BFS, kedua DFS, Dijkstra, Astar, Prim, Kruskal, Numis, dan back to menu. Nah, seperti yang udah di run salah satu tadi di BFS itu dia akan nge-scan semuanya, semua notes-nya gitu. Jadi dia bakal nge-scan semuanya dan akan menampilkan jalur yang ditemukan oleh BFS itu tadi. Oke, sebelumnya untuk representasinya mungkin di gambar ini yang warna coklat itu adalah tanah, hijau itu adalah rumput, dan biru itu adalah air, dan untuk sisanya itu adalah jalan biasa gitu. Nah, untuk DFS sendiri ini beda, terlihat bedanya sama BFS tadi. Kalau DFS itu tidak menjamah ke semuanya gitu. Nah, di Dijkstra ini juga udah berjalan dengan baik. Mungkin bisa di New Maze, mungkin barangkali ada mau menunjukkan terkait dengan multiple path-nya. Nah, ini di Mazi yang baru terlihat terkait dengan multiple path-nya. Di sini ada berbagai warna. Ini ada warna kuning, ada warna hijau, warna toska, hingga warna ungu yang menandakan adanya multiple path atau jalur-jalur yang dilewati oleh Dijkstra untuk mendapatkan total cost dengan 137 yang ada di kanan atas ini. Itu menandakan bahwa path-path tersebut itu memiliki minimum value yang sama dengan jalur yang berbeda gitu. Nah, ini Astar juga masih sama, total costnya 137 dengan berbagai path yang bisa dilalui. Oke, Oke, mungkin bisa ke perbedaannya Prim. Iya, perbedaannya untuk mungkin dari explore-nya ya, kan bisa dilihat kan cara explore-nya dia itu beda per algoritmanya. Mbak, ini Prim. ya Ini itu juga kalau ketemu. Prim, terus itu Crystal. Ini Kruskal. Nah, ini DFS. Dan ini BFS-nya. Oke, di sini kita juga bisa milih back to menu atau new maze. New maze yang tadi udah kita tampilin, ngeacak lagi mazenya. Kalau back to menu, kita bakal back ke menu utama ini. Kita back to menu, kita bisa keluar. Nah, itu tadi Oke, demo dari kita. Kita lanjut ke ke kontribusi. kontribusi. Oke, bisa dibuka kontribusinya Mbak Salsa. Oke, di kontribusi ini itu kita mulai di initial Maze project oleh Aludra. Jadi Aludra kemarin menambahkan terkait dengan struktur-struktur awalnya gitu. Jadi ada kelas-kelasnya. Habis itu dari Salsa menambahkan untuk fitur intro screen-nya. Dilanjutkan oleh Aludra untuk mengintegrasikan dua game dengan start point. Jadi yang tadi itu yang ada Main game launcher. centernya, ya Ya, habis itu ada juga revisi karena sempat ada kesalahan gitu. Habis itu dilanjutkan oleh Salsa untuk memperbaiki tombol-tombol sehingga secara visualisasi juga jelas, secara fungsional juga bisa terpakai gitu. Dilanjutkan oleh Aludra untuk memperbaiki permasalahan, dilanjutkan oleh Salsa untuk membuat intro dari screen Maze itu tadi. Habis itu dilanjutkan oleh Aludra lagi untuk multiple path di Maze di project Maze tadi yang ada banyak jalur. Kemudian Aludra juga menambahkan untuk Prim dan Kruskal algoritmnya. Habis itu Salsa membuat untuk Maze panelnya untuk memperbaiki dan segala macamnya, dan Aludra untuk menambahkan sound-sound baik di game center maupun di Maze projectnya. Habis itu Salsa juga memperbaiki dan berkontribusi banyak terhadap visualisasi dari game. Dari Aludra juga menambahkan sound untuk button klik yang setiap kali memencet button gitu. Aludra juga sempat membenarkan terkait panel size problemnya. Kemudian dilanjutkan oleh Salsa untuk memperbaiki leaderboard atau lucky pad ini di game tunnel sebelumnya gitu. Habis ya, itu oleh Aludra menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan akhirnya sudah selesai. ya, hore. Nah, itu Oke. tadi game dari kita. Jadi, sekian apabila ada salah kata ucapan mau tindakan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya tadi game Mazak kita dan jangan lupa ditonton juga video game tunnel kita. Sekian dari kami, saya Salsa dan teman saya Aludra. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Yeay.